Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Oke, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga detik ini. Selawat beriring salam juga tak pernah kita lupakan untuk curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membuat video mengenai am dan khos. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Hidayat dengan NIM 221212100088. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sedikit mengenai tentang am dan khos. Sebelumnya saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas PTIQ Jakarta. Oke, apa yang perlu kita bahas mengenai tentang am dan khos ini? Yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian kaidah tafsir am, kaidah tafsir khos, mengenai tentang pengertian am dan khos, prinsip-prinsip kaidah tafsir am, prinsip-prinsip kaidah tafsir khos. Maka itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, oke teman-teman, sebelumnya pasti kita bertanya-tanya mengenai tafsir Al-Quran. Apa itu? Nah, tafsir atau kaidah tafsir adalah usaha untuk memahami dan menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kita membutuhkan kaidah tafsir? Karena yang pertama, kaidah tafsir ini dapat membantu kita dalam memahami isi yang ada di dalam Al-Quran dengan benar dan akurat. Jadi, agar tidak salah-salah mengenai makna dan tafsir, maka itulah gunanya kita perlu untuk mempelajari kaidah tafsir. Nah, di sini kan terdiri dari kaidah tafsir am dan khos. Maka, saya akan memberikan pengertian mengenai kaidah tafsir am dan kaidah tafsir khos. Nah, oke. Di sini saya akan menyebutkan pengertian mengenai kaidah tafsir am. Tafsir am adalah tafsir yang berlaku secara umum, yang menggunakan prinsip tafsir yang dapat diterapkan kepada seluruh umat muslim. Contohnya terdapat pada tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Nah, jadi kaidah tafsir am ini merupakan sebuah prinsip atau kaidah tafsir yang berlaku secara umum, teman-teman. Nah, yang berlaku secara umum kepada umat muslim. Seperti itu. Nah, oke. Yang kedua ada kaidah tafsir khos. Tafsir khos adalah tafsir yang berlaku secara khusus, teman-teman. Memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan situasi saat wahyu yang diturunkan. Contohnya, terdapat pada tafsir Al-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, seperti itu. Berarti dia berlaku secara khusus, tafsir khos. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam kaidah tafsir am. Yang pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran lain yang berkaitan. Yang kedua, memperhatikan tata bahasa Arab dan kaidah-kaidah linguistik. Yang ketiga, mengacu pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan ayat tersebut. Kemudian yang keempat, menyelaraskan tafsir dengan pemahaman para sahabat dan ulama terdahulu. Nah, jadi di sini yang kita maksud di sini ada tafsir khos. Tafsir khos itu yang berarti dengan khusus, tafsir yang khusus. Sedangkan tafsir am tadi merupakan tafsir yang umum. Nah, jadi perbedaan antara tafsir am dan khos, yang pertama, am ini berlaku secara umum, sedangkan yang khos berlaku secara khusus. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip kaidah tafsir khos. Yang pertama, mempelajari konteks sejarah sosial dan budaya saat ayat diturunkan. Yang kedua, memahami kebiasaan praktik yang berlaku pada masa itu. Kemudian yang ketiga, mengkaji riwayat dan sebab turunnya ayat. Kemudian yang keempat, menggunakan ilmu-ilmu penunjang seperti hadis, ilmu usul fiqh, dan lainnya. Nah, jadi
itulah prinsip-prinsip dari kaidah tafsir khos. Kemudian di sini kesimpulannya adalah kaidah tafsir merupakan panduan yang penting dalam memahami Al-Quran. Tafsir am ini berlaku secara umum, sementara tafsir khos berlaku secara khusus. Seperti itu. Jadi kaidah tafsir am dan khos saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Jadi dia tidak berkesambungan. Jadi antara tafsir am dan khos ini dia itu memiliki ketersambungan supaya memiliki keselarasan yang senantiasa berkaitan. Seperti itu. Jadi untuk membedakan antara am dan khos, yang pertama am ini secara umum, sedangkan yang khos ini secara khusus. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.